Saya dipanggil sama Ganjeng Kopassus Pramono Edi Wibowo. Saya dipanggil menghadap di Cicahe. Dia bertanya sama saya, "Abdul, apakah ilmu hitam itu ada?" Dan santet itu Apa terjadi? Saya doa. Kenapa? Yang ngomong ini jenderal, bukan kopral. Dan dia ngomong, mana buktinya? Jenderal bintang 2, komandan. Ayat Tuhan merupakan hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan kuasamu. Lawat kami secara pribadi dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, pas bilang saya ditanya, kamu ingin jadi apa? Dan kamu minta apa? Aku minta sakti kekuatan. Kamu sudah tahu, kepercayaan pemanggilan arwah, penghormatan arwah itu sudah ada sejak zaman sebelum Abraham. Salam Sobat Ministry Channel, terima kasih terus mendukung channel ini. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pelayanan Tony. Namun terdahulu mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini boleh kembali bertemu dan mendengarkan kesaksian Pak Daud Tony. Kiranya Engkau memberkati channel ini, Engkau memberkati setiap orang-orang yang menonton, dan mereka semua boleh dipulihkan. Berkati juga Pak Daud Tony dalam setiap pelayanannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Angka 95% menang. Menang. Kenapa? Itu perlu kerendahan hati, Thomas. Ya. Dan kita kan membicarakan Cawapres ini sudah sebulan lebih, Thomas, yang lalu. Iya, padahal. Kira-kira Iya, ada berapa padahal. ya? Hampir 2 bulan ya, Thomas ya? Hampir 2 bulan Pak Daud. Hampir 2 bulan kita bicarakan Ya. ini bahwa Cawapres 95% menang. Persen. Menang. Presiden Jokowi. Tapi perlu apa, Thomas? Kerendahan apa? hati, Pak. Kerendahan Karena hati. ingat, Thomas, demi kepentingan bangsa dan negara. Negara. Siapapun Nah, kan? presidennya ya. Karena Bapak Presiden kita Jokowi ini kan, Thomas, sudah terbukti, Thomas. Iya. Terbukti memimpin bangsa ini dan termasuk infrastruktur jalan tol. Nah, misalnya kalau presiden lain belum tentu sebagus Pak Jokowi. Nah, kalau Bapak Presiden Jokowi, wah, kalau jadi cawapres, program selanjutnya dilanjutkan lagi. Itu lebih bagus, Thomas. Betul Pak Daud. Dan IKN bisa berjalan. Karena dikhawatirkan ganti presiden, ganti acara juga. Iya Pak Tapi Daud. kita akan berharap presidennya adalah yang ditunjuk Bapak Presiden kita Jokowi. Supaya bisa dilanjutkan. Betul? Betul. Betul Pak Daud. Tapi lebih bagusnya lagi, Pak Jokowi yang tetap jadi Wakil Presiden. Sejarah di Indonesia Pak. Sejarah di Indonesia Pak Daud. dan kita adalah satu-satunya orang di Indonesia yang pertama berkata untuk Pak Presiden kita Jokowi dengan kerendahan hati mau menjadi apa, Thomas? Jadi wakil presiden Pak. Ini buktinya sekarang Pak Jokowi sudah respon Pak. Ini siapa yang ngomong? Ya kan? Sudah, itu udah direspon Pak. Karena apa, Thomas? Karena Pak Presiden kita Jokowi ini sudah ada bukti di lapangan, Thomas. Ya Pak Daud. Sudah terbukti untuk negara ini, Thomas. Ya Pak Daud. Jadi kalau beliau bisa dengan kerendahan hati jadi cawapres, bagaimana tidak? Kan untuk kepentingan negara, Negara. Thomas. Nah, Ya. kepentingan pribadi kan harus ditanggalkan dulu. Utamakan kepentingan negara. Negara. Hah? Iya Pak Daud. Tapi ingat, Thomas, perlu apa, Thomas? Kerendahan hati. Pokoknya gini, cawapres
ada dua. Gibran Atau atau bapaknya. bapaknya Pak Jokowi. 95% apa Thomas? Menang. Menang. Dan itu yang itu enggak perlu kampanye Thomas. Gak berkampanye. Kalau Pak Presiden kita Jokowi jadi cawapres. Karena apa Thomas? Rakyat masih mencintai Bapak Baik. Presiden. Ya, Karena buktinya kan sudah konstruktif. terbukti Thomas. Jadi kalau Ya. Presiden kita Jokowi itu cawapres 95% dan tidak usah apa Thomas? Kampanye. Kampanye. Duduk manis, minum kopi. Ngopi bareng. Pasti apa Thomas? Pasti menang. Yang jadi kompetisinya males juga Thomas. Karena apa? Pasti kalah. Buang-buang tenaga, buang-buang waktu, Buang-buang duit. buang-buang duit. Oh, duit. Betul Thomas? Kita buat sejarah Pak Daud ya. Nanti kalau benar-benar jadi, berarti Pak Daud dengan saya ini yang membahas. Yang pertama kali di Indonesia yang menyebut cawapresnya apa Thomas? Pak Jokowi atau Gibran. Iya. Kenapa? Tapi itu perlu kerendahan apa? Hati, kerendahan hati Pak Daud. Dan hati. Dan itu harus menanggalkan keegoan Thomas. Ya, Untuk kepentingan bangsa dan apa? bangsa dan negara Pak. Kalau sampai Bapak Presiden kita Jokowi dari cawapres dan bersedia Thomas, saya rasa tidak melanggar undang-undang Thomas. Tidak Pak, kemarin MK bilang tidak perlu diatur Pak. Nah, tidak melanggar undang-undang. Dan kalau dia jadi cawapres, saya yakin Indonesia lebih maju. Amin. Nah, dan saya berkata demikian tanpa sponsor. Iya Pak Daud. Tapi dari analisa, dari olah yuda gitu Thomas. Dari Olah Yuda Pak Daud ya. Jadi kalau Bapak Jokowi jadi cawapres, berapa persen Thomas? 95% menang tanpa kampanye. Yang jadi lawannya males Thomas. Males. Karena pasti apa? Pasti menang. Pasti kalah. Kalah. Musuhnya pasti kalah Pak. Pak Jokowi pasti menang Thomas. Yes. Capresnya dari militer. Capresnya dari mana Yes. Thomas? Capresnya dari militer. Cawapresnya Bapak Saya Jokowi. dari sipil Selesai dah. Pak Jokowi. Menang udah. Nah, Yes. tetapi kalau ini tidak terjadi, ada cara lagi yang bagus Thomas. Apa Pak Daud? Presiden dan cawapresnya adalah yang ditunjuk Pak Jokowi. Yes. Cawapresnya apa Thomas? Dari militer. Capresnya dari militer. Capresnya dari militer. Tapi cawapresnya pilihan dari Pak Daud yang Pak Jokowi pilih. Iya, Pak Jokowi pilih dan dipercaya dengan Pak Jokowi. Kenapa? Untuk melanjutkan program Bapak Jokowi Presiden. Program kita pembangunan. Dan ingat Thomas, Yes. Thomas dan saya menjadi sejarah Thomas. Yang pertama apa Thomas? Yang pertama di Indonesia yang menyebut cawapresnya adalah Gibran dan Pak Jokowi. Tidak melanggar undang-undang ya Thomas ya? Tidak Pak, kemarin saya dapat desas-desusnya tidak Pak. Tidak Nah, itu diatur. kalau dilakukan, lawannya pun malas Thomas. Malas pasti kalah. Dan itu enggak perlu rombongan partai banyak-banyak Thomas. Ya. Cukup memenuhi kuota 20% ya. 20 atau 25%? 20% Pak. Cukup 20%, selesai udah Thomas. Ya. Jadi Thomas. Yes. Dan tidak buang tenaga dan buang duit. Nggak Yes. usah kampanye kemana-mana. Yes.
Karena Bapak Presiden kita sudah ada buktinya kan gitu Thomas. Betul Pak. Dan kita tetap ngopi bareng. Ngopi bareng. Haleluya. Saya senang sekali loh tiba-tiba direspon ya Thomas ya. Betul Pak. Langsung direspon. Siapa yang bilang itu? Pak Daud. Itu 2 bulan yang lalu ya Thomas ya. Iya betul. Hah? Betul Pak. Oh, rekamannya masih ada semua Thomas ya. Masih Pak. Nanti saya akan berikan ke Pak Daud. 1 bulan lalu kayaknya, Agustus deh. Agustus ya. Iya. Iya. Pokoknya sebulan yang lalu atau hampir 2 bulan lah ya. Ya. Sebulan lebih Thomas. Sebulan lebih Pak. Agustus Pak. Iya, biarlah mereka yang dengar biar senang Thomas ya. Itu namanya apa? Geostrategis. Geostrategis. Jadi yang saya omongkan ini adalah peta politik dan strategi perang Thomas. Betul. Strategi untuk pemenangan namanya Thomas. Namanya strategi geostrategis. Geopolitik Thomas. Geopolitik. Namanya pemetaan pengkerucutan Thomas. Iya. Nah, tapi ingat itu tergantung Bapak Presiden kita. Nah, mau nggak Mbak, kerendahan hati beliau. Gitu aja. Repot. Gimana Thomas? Gitu aja Pak. Repot. Ingat Thomas, yang jadi lawannya waktu Capres Cawapres langsung gini Thomas. Pusing dah. Tahu enggak kenapa pusing? Nah, program kalah punya. Karena kalau cawapresnya Bapak Presiden kita Jokowi 95% Pak. Menang. Dan 5% itu milik Tuhan. Ini Tuhan. Tidak berani kita main-main. Yes. Karena keputusan di tangan Tuhan. Tuhan. Setuju Thomas? Setuju Pak Daud. Ingat geostrategis dan apa Thomas? Geostrategis Pak. Untuk mengkerucutkan Pak. Ya, geo apa? Politik. Nah, artinya apa? Ini namanya olah yuda. Olah Yuda ya. Analisa untuk melihat pemetaan dalam strategi Thomas. Betul Pak Daud. Nah, gini nih saya udah berapa lama belajar Thomas? 15 tahun ya Pak Daud ya. 15 tahun. Ya. Dan selalu menang dalam bertugas. Dan tidak pernah gagal dalam tugas. Tidak pernah gagal dalam tugas. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Yes, itu sifat prajurit. Nah iya kan. Parman ajudan dari Pak Edi Wibowo kan ngomong sendiri di Zoom itu Mas ya. Ya. Udah bisa masuk tuh Thomas. Sudah Pak, nanti habis ini kita upload Pak. Iya. Geostrategis, geopolitik. Geopolitik. Yes. Tapi Thomas tidak nyangka ya bakal masuk ya. Tapi ingat, kita tetap inflasi selama 5 tahun. Tetap inflasi selama 5 tahun. Makanya saya menyuruh semua pada berkebun. Kebun, meskipun pakai polybag. Ya, untuk ketahanan pangan Thomas. Yes. Kemarin pemerintah menyarankan tanam cabai. Tanam. Jadi ingat Thomas, saya udah pernah hidup di lapangan berapa tahun Thomas? 15 tahun Pak. Plus 5 tahun setelah wafatnya beliau. Sebelum wafat, bukan setelah Thomas. Oh, sebelum wafat ya. Iya Pak Daud. Semua sudah suka duka udah apa Thomas? Sudah dialami Pak Daud di lapangan. Ya. Yang paling jadi enak tuh kucing. Parman tinggal berkata udah beres. Sudah. Udah selesai gitu. Senyap. Senyap gitu. Sudah selesai, sudah beres sama Pak Senyap. gitu. Gitu. Daripada yang ngoceh-ngoceh tapi gagal terus. Iya Pak Daud.
Ngoceh-ngoceh apa Thomas? Tapi gagal terus jadi kucing apa jadi singa. Lulus jadi kucing. Gagal terus. Iya Pak Daud. Dalam hidup ini kan penting kita ini untuk Tuhan, negara dan keluarga, Thomas. Betul. Nah, kita adalah prajurit Kristus, Thomas. Betul.